Bongsu Bingsu the Movie Lovers, makin seru dan penasaran dengan serial Nogi No Love? Let's go, happy to watching bestie. Scene diawali dengan Bo Hyun yang memberikan materi sepak bola kepada anak-anak panti asuhan. Bersama dengan Hajun, mereka di tim merah, sedangkan Bo Hyun di tim biru. Lalu mereka pun bermain dengan asiknya. Dan Hajun dengan sengaja membuat tim Bo Hyun menang dan membuat balasan ke Bo Hyun dengan mencetak gol melalui tendangan maut yang diberikan oleh anak-anak kepada Bo Hyun. Permainan diakhiri dengan Bo Hyun atau tim biru juaranya. Setelah selesai bermain, Yoon Bora datang dan melihat Bo Hyun sedang mengajak anak-anak untuk makan. Dan anak-anak mengajak bermain Bo Hyun, bermain polisi menangkap perampok. Bo Hyun melihat Yoon Bora dan mengatakan, "Aku tidak menduga bisa bertemu denganmu lagi," dan menanyakan, "Kenapa kamu kesini?" Yoon Bora mendekat dan mengatakan, "Ada pertanyaan yang ingin aku tanyakan." Dia membuat pertanyaan dalam hatinya. Lalu, "Apakah kamu menyukaiku?" Tanpa sadar dia menanyakan pertanyaan itu lagi. Dan Bo Hyun menjawab, "Maafkan aku karena menyukaimu." Lalu, bagaimanakah selanjutnya hubungan kita? Yoon Bora mengatakan, "Hubungan kita berakhir di sini." Lalu dia pun pergi meninggalkan Bo Hyun. Bo Hyun mengejar lalu mengatakan, "Berilah aku kesempatan lagi. Aku akan baik kepadamu." Yoon Bora pun pergi dan berpapasan dengan Hajun. Bo Hyun menarik Yoon Bora naik mobil meninggalkan Hajun. Dalam perjalanan pulang ke rumah Hayang, Yoon Bora mengatakan, "Aku tidak akan tinggal di sana lagi," dari rumah Hayang. Dan Bo Hyun pun mengerti. Sedangkan di rumah Hayang, Jiuk sedang memasang tirai jendela kamarnya. Bersama Hayang, Jiuk menanyakan bagaimana ayah dan ibumu dan mengajak obrolan tentang orang tua Hayang. Setelah tiba di rumah Hayang, Bo Hyun mendapatkan telepon dari ibunya. Di saat itu, Hayang sedang beradegan romantis bersama Jiuk, dan Bo Hyun pun tiba-tiba lari dan buka kamar Jiuk. Dia mengatakan, "Kamu adalah Bo Jiuk?" Kim Jiuk pun terdiam. Hayang pun kaget, lalu mengatakan, "Kamu adalah anak di luar nikah dari direktur?" Semua terdiam dan semua kaget. Bo Hyun marah kepada Jiuk, menyuruh Jiuk untuk mengatakan sejujurnya, apakah dia anak dari pimpinan Boki, dan teganya kamu mencuri jabatanku di perusahaanku sendiri. Lalu Jiuk pun menjelaskan bahwa dia tidak mencuri. Dia hanya disuruh untuk masuk ke perusahaan Kulbe atas perintah seseorang, karena dia diancam akan dicelakai keluarganya di Kanada. Lalu Bo Hyun mengatakan, "Tinggalkan perusahaanku." Dan Hayang pun diperintahkan untuk berhenti dari perusahaannya juga. Lalu Hayang tidak terima dan menyuruh Kim Jiuk untuk menggulingkan Bo Hyun dan menjadi pimpinan perusahaan. Setibanya di rumah Bo Hyun dengan tergesa-gesa menanyakan kepada ayahnya, "Kenapa memasukkan anak tersebut ke perusahaanku?" Ayah Bo Hyun kaget, lalu ibu Bo Hyun datang dengan memecahkan pot bunga kesayangan suaminya. Di rumah Hayang, Hayang sedang memikirkan tentang pimpinan Boki dan perusahaannya. Lalu Juk masuk ke dalam kamar setelah menelpon ibunya di Kanada. Hayang dengan lembutnya menyuruh Juk untuk rebahan di kasur dan menenangkan hatinya Juk. Hayang menghibur Juk dan tiba-tiba Hayang mencium Juk. Juk pun membalas Hayang dan Hayang mengatakan, "Tidak usah khawatir, besok semuanya akan baik-baik saja." Hui Song pun datang. Hui Song melihat Hayang di ruang tamu dengan semangat bergelora untuk tetap bekerja di perusahaan Kulbe. Hui Song pergi ke kamar Yoon Bora dan bertanya, "Apakah ada yang mengganggumu?" Karena Hui Song melihat Yoon Bora sedang sedih dan sedang galau. Yoon Bora menjawab, "Hanya cemas dengan episode novelku." Tiba-tiba, Hui Song pergi dan tanpa sadar tasnya jatuh. Yoon Bora membantu merapikan tasnya dan tanpa sengaja melihat buku catatan kehamilan. Hui Song kaget lalu merebut buku tersebut. Hui Song menjelaskan dan menceritakan kenapa dia bisa hamil. Lalu Yoon Bora menerangkan bahwa orang tua yang tidak siap akan kehamilannya dan kehadiran anak akan membawa dampak buruk untuk anaknya. Di pagi hari saat Hayang dan Jiuk berangkat kerja, Jiuk mengatakan hari ini adalah hari terakhir kita berangkat kerja bersama dan menunjukkan surat pengunduran diri.
Setelah tiba di kantor, mereka membaca pengumuman bahwa Son Hye-young dibebas tugaskan dan Ah Won-jae dipindah tugaskan. Kim Ji-wook didiskor. Lalu Hye-young tidak terima dan ingin bertemu dengan Bo Hyun. Kim Ji-wook pun tiba-tiba mengejar Bo Hyun dan mengatakan, "Aku ingin berbicara tentang keluargaku." Kim Ji-wook mengatakan bahwa Hye-young dan aku sudah bercerai dan tidak ada yang menghalangi kita lagi untuk bersaing. Obrolan dilanjutkan di ruangan Bo Hyun bahwa Bo Hyun tidak percaya bahwa mereka telah bercerai, lalu menyuruh Ji-wook untuk melepaskan cincin pernikahan di tangan Kim Ji-wook. Dia pun berkata, "Yang kuinginkan bukan pengunduran dirimu. Yang kuinginkan adalah kepergianmu dari Korea. Diam-diam selamanya. Jangan pernah kembali selamanya." Di ruangan Hye-young, semua staf sedang kacau dan risau akan kasus tersebut. Ah Won-jae datang ke ruangan Maid Hye-young dan Ah Won-jae mengatakan, "Kalau pernikahanmu sudah berakhir, apakah pernikahan palsumu juga berakhir?" Hye-young pun mengelak bahwa dia telah mengatakan hal tersebut. Setelah keluar dari ruangan Hye-young, Ah Won-jae bertemu dengan Bugong. Bugong menanyakan dan menyatakan dirinya sendiri bahwa rumor perceraian tersebut tidaklah benar. Di suatu tempat, Hae-sung datang dan mengatakan kepada Taeyang bahwa dia hamil. Sudah 5 minggu lalu Taeyang melihat foto babynya. Setelah merenungkan dan mempertimbangkan perkataan Bo Hyun, Hae-young muncul dengan membawa bola-bola gelembung dan mereka membicarakan tentang pernikahan palsu mereka. Lalu mereka menghabiskan waktu bersama dengan meniup gelembung-gelembung tersebut di atap. Waktu pulang kerja, Ah Won-jae membicarakan pekerjaan Hye-young dan Yilin mengatakan bahwa dia tahu bahwa Hye-young adalah mantannya. Ah Won-jae pun kaget dan tiba-tiba menghentikan mobilnya. Beberapa hari berlalu, Hye-young pun ditugaskan di Busan untuk bekerja dan dia bertemu dengan Kim Ji-wook di kereta. Akhirnya, Kim Ji-wook menemani Hye-young pergi bersama. Di tempat persewaan apartemen, Yoon Bora telah sepakat untuk pindah dan mentransfer pembayarannya. Dia kaget ternyata ayah jahatnya menelponnya. Setelah ada pesan masuk, Yoon Bora kaget ternyata Ha-jun yang memberikan pesan tersebut. Dan Ha-jun pun meminta bertemu dengan Yoon Bora di restoran untuk meminta maaf akan perbuatannya. Di pantai saat mereka liburan bersama, Kim Ji-wook dan Hye-young bermain-main dan dilanjutkan dengan makan bersama romantis di sekitar pantai tersebut. Mereka bermain hingga larut malam. Sebelumnya di rumah Hye-young, Hye-young mendapatkan pesan bahwa ayah Yoon Bora telah bebas bersyarat. Dan Hye-young pun merasa khawatir akan Yoon Bora. Tiba-tiba, Hye-young lari dan memeluk Yoon Bora. Dia khawatir kalau Yoon Bora dilukai oleh ayahnya. Dan Kim Ji-wook pun melepaskan pelukan dari seseorang yang memeluk Yoon Bora. Ternyata seseorang tersebut adalah Pak Bo Hyun. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Saksikan terus YouTube Bingsun The Movie. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching, bestie.